Shalom, perkenalkan, nama lengkap saya Titi Nepreda Natbais, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, kelas C, semester 1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang guru PAUD profesional. A. Konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Apakah profesi itu? Suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri dan menuntut tingkat kearifan atau kesadaran serta pertimbangan pribadi. Suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa 1. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Pernyataan profesional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hatinya. Pernyataan demikian mengandung norma-norma atau nilai-nilai etik. Orang yang membuat pernyataan itu yakin dan sadar bahwa pernyataan yang dibuatnya adalah baik-baik dalam arti bermanfaat bagi orang banyak dan bagi dirinya sendiri. Pernyataan janji itu bukan hanya sekedar keluar dari mulutnya, tetapi merupakan ekspresi kepribadiannya dan tampak pada tingkah lakunya sehari-hari. Janji yang bersifat etik itu mau tak mau akan berhadapan dengan sanksi-sanksi tertentu. Bila dia melanggar janjinya, dia akan berhadapan dengan sanksi tersebut, misalnya hukuman atau protes masyarakat, hukuman dari Tuhan, dan hukuman oleh dirinya sendiri. Jika seseorang telah menganut suatu profesi tertentu, dia akan berbuat sesuai dengan janji tersebut. Janji-janji itu biasanya telah digariskan dalam kode etik profesi bersangkutan, dalam hal ini profesi kependidikan. 2. Profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Ini berarti bahwa profesi tidak boleh sampai merugikan, merusak, atau menimbulkan malapetaka bagi orang lain dan bagi masyarakat. Sebaliknya, profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Pengabdian diri berarti lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Misalnya, profesi dalam bidang hukum adalah untuk kepentingan kliennya bila berhadapan dengan pengadilan. Profesi kedokteran adalah untuk kepentingan pasien agar cepat sembuh penyakitnya. Profesi kependidikan adalah untuk kepentingan peserta didiknya. Profesi pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian agar masyarakat lebih sejahtera dalam bidang pangan dan sebagainya. 3. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu.
Dalam pengertian profesi, telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya. Oleh sebab itu, profesi mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian kepada masyarakat. Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. Dalam masyarakat modern saat ini, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk itu, diperlukan banyak keterangan yang lebih agar jangan menimbulkan kesalahan yang menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun bagi masyarakat. B. Ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi antara lain sebagai berikut. 1. Pekerjaan itu mempunyai signifikansi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. 2. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensi serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. 3. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. 4. Ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. 5. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial. C. Syarat-syarat profesi. Darling Hammond menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai 3 ciri atau karakteristik utama. Ketiga ciri tersebut adalah 1. Dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. 2. Mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian lisensi. 3. Memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam mengembang tanggung jawab utama terhadap kebutuhan. D. Konsep profesi keguruan. Bertolak dari pandangan Darling, pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar atau ilmu keguruan. A. Syarat-syarat profesi keguruan. 1. Calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1. 2. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. 3. Sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 4. Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. 5. Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. 6. Uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. E. Jabatan guru sebagai profesi.
Pemerintah telah memasyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan ilmu dan keterampilan mendidik, termasuk kemampuan asesmen, merencanakan, melaksanakan proses, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kepribadian, perilaku, etika sosok guru sesuai karakteristik perkembangan anak, seperti memiliki sikap sabar, penyayang, lembut, ramah, bersih, ceria, jujur, bertanggung jawab, taat beragama, berbudi pekerti baik. Kompetensi sosial ialah kemampuan guru berhubungan dengan orang lain, terutama anak, orang tua siswa, masyarakat sekitar, sesama guru, kepala sekolah, bisa bekerja sama, mampu menjalin komunikasi empatik dengan masyarakat. Kompetensi profesional berkaitan dengan pekerjaan guru. Dalam hal ini, anak usia dini dengan segala kekhususannya. G. Guru PAUD ideal. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak gembira, anak-anak lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak, dekat dengan anak-anak, menyayangi sepenuh hati. H. Faktor bakat dan pengalaman praktik. 1. Bakat minat menjadi guru. Bakat minat merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Guru berbakat dengan guru tanpa bakat terlihat jelas perbedaannya setelah beberapa tahun mengajar. Guru tanpa bakat cenderung menonton, kurang inisiatif, kurang rajin, mengajar sekadarnya meskipun ia lulus S1 PAUD. 2. Pengalaman lapangan. Pengalaman praktik lapangan bagi guru sebelum terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting. Untuk memperoleh pengalaman cukup, seorang calon guru minimal 1. Butuh waktu latihan praktik mengajar lebih lama. 2. Bimbingan langsung dari praktisi senior. I. Pergeseran peran guru. Yang pertama, hubungan guru dan siswa. Yang kedua, hubungan dengan sesama guru. Yang ketiga, hubungan guru dengan orang tua, siswa, atau masyarakat. Yang keempat, hubungan guru dengan sekolah. Yang kelima, hubungan guru dan teknologi. Dan yang keenam, hubungan guru dengan karir. Demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.